Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Kepada para peserta didik baru kelas 7, peserta Mati Sama yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perkenalkan, nama Bapak adalah Pak Pupun Purnama SPD. Bapak di sini mengajar mata pelajaran matematika untuk kelas 8 dan kelas 9. Juga Bapak mengajar dan mendidik serta mengarahkan dalam bidang kepramukaan. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mengenai materi Mati Sama yang diberikan kepada Bapak, yaitu tentang diskriminasi atau kekerasan. Nah, tentunya kalian belum ataupun pernah mendengar kata diskriminasi ataupun kekerasan. Perlu diingat, ketika pembelajaran di sekolah, ketika situasi dan kondisi kita sedang belajar di sekolah, tentunya kondisi yang tercipta harus kondusif dan juga jauh dari kekerasan dan juga tindakan diskriminasi. Kenapa hal ini harus kita selalu junjung? Karena kenyamanan kita dalam belajar tentunya akan menunjang ke dalam prestasi belajar kita, juga menunjang terhadap kesemangatan kita dalam belajar. Tentunya kalian tahu ada yang dimaksud dengan bullying atau juga pencelaan atau juga penghinaan. Nah, hal-hal tersebut di madrasah yang kita cintai ini tidak boleh ada. Kenapa? Karena setiap manusia tentunya dilahirkan dengan takdir dan kodrat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh yang namanya mencela terhadap makhluk Allah, juga manusia, karena manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Ingat, setiap kita menghina teman, setiap kita melakukan pencelaan dan pencemoohan kepada teman kita, maka orang lain akan sakit hati dan tentunya akan mendoakan yang tidak baik untuk kita. Makanya tidak boleh ada saling ejek, tidak boleh ada saling hina antara kalian dengan teman kalian, antara kalian dengan kakak kalian, atau antara kalian dengan adik kalian. Di sekolah posisi kita harus harmonis. Tidak boleh ada saling ejek, saling hina antar teman atau antar saudara kita di sekolah ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat video yang akan ditayangkan kali ini. Nanti kalian akan menyimpulkan bagaimana kita harus menyikapi terhadap tidak boleh terjadi diskriminasi dan kekerasan di sekolah yang kita cintai ini. Lihat video berikut. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya,
Mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Baik, masih bersama Bapak, Pak Pupun Purnama SPD. Bagaimana, sudah ditonton videonya? Nah, tentunya apa yang kalian tonton ini adalah sebagai pembelajaran bahwa diskriminasi atau membeda-bedakan teman, juga tindakan kekerasan tidak boleh dan tidak ada selamanya di madrasah yang kita cintai ini. Kenapa? Karena kita sebagai siswa dan siswi MTSN 5 Ciamis tentunya harus menjaga penuh ikatan persaudaraan, juga ikatan kekeluargaan di sekolah yang kita cintai ini. Kenapa? Karena untuk membuat dan menciptakan sekolah ini menjadi tertib, menjadi harmonis, menjadi aman, supaya kita dapat belajar dengan senang, belajar dengan gembira. Ilmu pelajaran yang dipelajari dari tiap guru itu masuk ke pikiran dan ke otak kita untuk menunjang kita meraih cita-cita nanti kita di masa yang akan datang. Ingat, diskriminasi, kekerasan, dua hal ini selalu kita harus hindari. Ciptakan lingkungan yang senantiasa aman, damai, sentosa. Di Madrasah MTSN 5 yang kita cintai ini, kita sama-sama, kita saling bantu, kita saling dorong dalam kebaikan. Bapak yakin kalian pasti bisa, ya. Bapak yakin kalian pasti mampu, karena kalian adalah siswa-siswi MTSN 5 Ciamis yang baru, yang Bapak banggakan, dan mudah-mudahan akan menjadi penerus-penerus generasi Islami yang cerdas, yang kompeten di masa yang akan datang. Ingat slogan, madrasah hebat, madrasah bermartabat. MTSN 5 Ciamis bisa. Bapak yakin itu. Semoga kalian menjadi manusia-manusia yang gemilang di masa yang akan datang. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bertemu Bapak di ekstrakurikuler pramuka yang kita cintai. Juga bertemu dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Salam MTSN 5 Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.